Selamat datang di channel kami, kumpulan ceramah pendek. Bantu channel kami dengan klik like, share, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum mongko berbunga sira hum ing alladzina bi'adzabin alim min kelawan siksa sing gagah. Mulai kabeh mongko kabeh alladzina wa akeh habitus ingkang batal apa amaluhum apa amal-amale alladzina. Orang-orang sing pernah membunuh nabi, membunuh orang yang melakukan keadilan. Itu amal apike ora ana gunane. Ema amilu min khairin. Tegese perkara kang dilakoni nglakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan kasodaqatin silaturahim mergo dene sedekah lan silaturahim ora ana gunane kabeh amale di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat wa malak minasirin wa malak lan ora ana kedua alladzina minasirin te wong sing lulu alam tarono tora ningali sira ilal ladzina mare wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab pisang kitab. Apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine faham Taurat, faham kitab? Yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillahi maring kitab Allah. Liyahkum bainakum. Supaya ngukumi apa kitab Allah bainakum ing dalam antarane alladzina. Sumaya tawalla mongko kimengo berpaling sopo farikun minhum sopo farikun sopo kelompok minhum saking ahli kitab warum halit ahli kitab muriduna wong sing mengo kabeh. Orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitab bila malane dijak dihukumi nganggo kitab buah rupane nganggo Quran tapi malah gak gelem angko buli hukmi saking nampa hukume Quran kitab nazala fil yahud nazala tumurun apa ikilah ayat wa ilal ladzina utul kitab fil yahud zana zina minhum sang yahudi sapa isnani wong loro fataha kamu mongko padha saling njaluk hukum sapa yahudi lan nabi sallallahu alaihi wasallam fahaka mongko ngukumi sapa nabi alaihi ma ing atase isnani minal yahud wong sing zina mau dihukumi berresmi lan rajam fa apa mongko padha nolak sapa yahudi Fajia maka dintekana apa Taurat iklan Taurat Fawajida maka dintemu apa rajam via ingkam Taurat Fawajida maka dintemu apa rajam via ingkam Taurat Farujima maka dinrajam sapa islani minal yahud Fawadibu maka pada muring-muring sapa yahudi Zalika bi'annakum qawl lan tamassana naru illa ayyama ma'dudan Kalau beberapa balik matur jenengan gitu, jadi komunitas Nabi saat di Medina komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saat usia menghormati ilmu jadi akali, tapi tetap saya itu menghormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti dawuh, "Mamin yaumin illa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek. Di kiai dhisik saiki apik kiai dhisik. Yahudi dhisik iki apik Yahudi dhisik. Buktine niki. Orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan nabi. Artinya tahkim ilan nabi napa? Setelah zina itu tetap merasa salah ini. Jadi buatan mungkin berzina orang ono sanksi ini. Paham ya? Perasaannya orang dulu itu jenenge salah. Iya merasa salah tenan. Sampai berzina kita bernabi. Fatah kamu ilan Nabi jadi zana minhum isnani. Padahal Yahudi ini lanang itu sing zina Yahudi ini tetap minta hukum pada Nabi. Karo Rasulullah dikai hukum rajam. Yang nak tenggene asbab nuzul sing lengkap. Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat mestine iku mau jilid tok. Hukum cambuk tok. Jare Nabi ora, nak cara kitab buah rajam. Jare ulama-ulama Yahudi ndak hanya pakai jilid, pakai cambuk sampai akhirnya ditekan Taurat saja Taurat kitab Taurat dibuka meneh Fawujida fiha ternyata yang dalam Taurat juga rajam
baru jima jadi rajam bahwa itu seorang itu tersinggung mereka akhirnya kan keputusan rajam. Tapi itu bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang tuh masih baik. Jadi setelah melanggar hukumnya Allah merasa salah. Sampai ada kasusnya Mais itu berzino. Pertama kali rajam. Ya pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Mais. Mais bin Malik ini. Mais itu zino. Sampai ceritanya kasus ini. Jadi Mais ini ku kere. Melok keluargane Muawiyah marah. Kere melok wong. Lah wong sing delok iku duwe jariah. Jariah terus lagi pembantu. Nah itu mak pembantu ini lu elek kan pembantu setengah budak kami. Angon wedhus. Angon walhasil terus dina kaya lho. Iki sami kados niki. Dari dina ora salah lapor nang Nabi. Oleh Nabi terus akhirnya ya orang rajam nih. Rasanya ya betul. Memang cara syariat ya tiang batu zina sing apik nutupi kan surga. Artinya gak ada lapor uang paham. Tapi nutupi dengan arti terus tobat tenanan loh. Nah saya ingat betul. Yo nutupi nih beriso terus ya kan repot. Sudah tidak repot. Ayo terus alasannya kiai saya ini uang berzina ibu kudu ditutupi cukup. Orang pada uang tak kena tersobat kan tidak apa-apa. Itu yang terakhir orang kesempatan balik ini meneh. Tadi soalnya uang mureng-mureng kan repot jadi ini terus. Dan orang barat malah rada lumayan. Artinya serasa zino terang-terangan tergolong obatnya sebuah aid. Jadi sekaruan menisan materialistik. Jadi selagi ini sini pertimbangan hukum-hukum materi. Artinya dia sebuah zino aman. Orang hukumnya pengeran. Jadi sama nak mau cetara, ini pun delok fenomena ini. Jadi gua kadang mau cetara itu keliru. Jadi misalnya mau coba tadi mikir, Yahudi dihukumi Nabi di Quran malah jaluk hukum di Taurat. Ya memang begitu, orang Yahudi itu menentang hukum Quran, tapi yang harus sampean ingat gitu. Betapa bedanya sekarang dengan dulu. Gitu. Orang dulu Yahudi, itu berzino, fatah kamu bilang, Nabi lapor dalam posisi jaluk dihukum. Kau ngerti orang bermaksiat orang sanksinya juga gak mungkin. Jadi siapa domais berzina malah yang baru menenang homidia. Dia orang itu kabupaten tadi zina dalam keadaan hamil. Lapor ya Rasulullah saya ini nanti dari sampai nak mau setengah hati-hati semua redaksi ini baru. Ya Rasulullah hakim nibi kita biga. Amin terapkan hukum Allah hakim nibi kita bilang terapkan hukum Allah itu pada saya. Kenapa kamu media? Zana itu ya Rasulullah. Mungkin nangi bidok, enggak ya Rasulullah. Untuk Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi, mungkin nangi bidok, enggak. Mungkin nangi bundok, betul. Mungkin nangi iku, kelontok, betul. Lalu ini Mais redaksi Nabi sampai la Allah kakobdal taya Mais. La ya Rasulullah. Wal Allah kau dojak dah. Mungkin nangi turun miring dok. Sampai saking inginnya Nabi itu tidak mau zina karena hukum zina itu mesti tak rajam untuk orang sing muksud. Sampai waktu tadi berdosa lapor Nabi. Sebelum media ni ku hamil ni sampai ini kau ngenteni lahir ngenteni. Dia sekali kata rajam sih hamil itu terus no. Atau hamil ya Rasulullah kalau melahir no. Gak. Anak susoni sih, susoni 2 tahun gitu tetap kepengen hakim di kita bilang, tetap kepengen dirajam. Nah itu tadi orang dulu itu sampai begitu. Jadi si Yahudi dia sing Islam itu jenis salah yang merasa sanksi ini. Saya ini buat itu malas. Mesti saya itu istighfar saya oke. Oke, saya ini biar ngajar kiai dia santri dia masyarakat. Gara-gara saya itu istighfar berdosa kiai yang beda orang berdosa. Oh tetap niai beda semua ante. Berkorupsi berdosa tetap niai jarang orang tetap beda untuk. Pangan di jalur dihukumi sama berkorupsi itu niai itu beda. Lucu. Bisa buatin berkorupsi merasa salah. Tapi apa beda nih? Udah dia nih mati dan udah terus. Udah bener.
Dari kata mengkono-kono erot ubi anakum qalu lan saat temen Yahudi iku qalu lan tamasana nar ilaya mamadudan. Ora bakal keponak kita sapa naru apa neraka ilaya madudan kecuali dina tertentu. Jadi pikirane dekne paling disiksa neraka iku mau sedih loh. Arba'ina yauman paling 40 dina muda ta ibadati abahim alijlah. Iku masa ketika nenek moyang mereka nyembah pedet. Sumata ju mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahudi. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya wong Yahudi wong Islam sae mawon. Dadi wan bujuk hum ing al-Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Iki kula terangno kathah ngene wa gharrahum. Gua zaman nanyaran ngalim, gua ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim. Mulai riyen wa agama iku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al-yahud fi dinihim. Apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri min qaulihim dalik. Ya, jadi agama ini kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh madzhab kita. Misalnya kok ini kamu coba ya, agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriku batin. Kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh. Iman be separuh nggak dengar romanto contohnya. Kita itu misalnya menyangkut dosa. Lebih seneng ayat-ayat yang wong dosa itu istighfar di sepuro Allah. Ketika sedekah wa yakafiru ankum min sayyi'at. Dikum dosane itu di sepuro Allah gitu. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajridu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yazad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina lanang di zina wedok hukumannya rajam. Wis ngono ora sekedar dirajam, wal yazad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal. Dan terus kita kan kudunya mikir di satu sisi kon istitar setelah kita zina istitar nutupi, di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum itu waliya saat ada berumah ta'ifatun minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan gue jenam ya ada kejadian begitu sebagai hasil orang zina lapor kiai-kiai lapor pulau karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat. Terus wonten santri tanggal meten Gus, wong zina kan wajib diistitar. Kok jenengan niku seneng boten istitar. Seneng istitar cara kula kan ngeten. Karena keadaan wong hamil ya kudu dinikah. Karena iku hak kuwa. Dengan buat nikah paling gak sampai anak iku ono bapake. Senajan to nasabin kan ngeten nggih. Anak zina niku nasabe kan teng mbok edok, mboten saged teng bapake. Dadi nek kadung zina, kadung hamil mbok kawekno lah teman anake disape ning mbok sing dadi mana hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi ndak istitar, menjadi syuhur, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam, benar-benar hukum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tunjukan, iki ku kitab dua, iki ku Quran itu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada rajam, itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh. Karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara fikih kita kan mau berzina kan untuk menutupi. Wis ditutup-tutupi rana rajam. Tapi sing gak disadari wong sing zinanis keseringan. Hukumnya Allah di luar rajam ini jauh. Misalnya adalah konangan, kepergok, terkenal di masyarakat. Atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten, muirin firasat dulu bener kan Romanto. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau fikih ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu waliya syad al-zabuma atau ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji lembaga sami. Meskipun kisos kan ya di depan umum kan, misalnya kisos, ketok tangan, mau mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada,
hukum itu tidak ada, oke lah misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi, itu sanksi syuhro. Jadi dalam sing zina ya apa yang kebablasan nganti hamil. Akhirnya dia kena sanksi syuhro, sanksi konangan apa pangannya kan. Jadi orang nganti dirajam tapi saja ini lagu Kristen fitnya sanksi Allah di dunia seorang parmane terkenal ya konangan itu. Aib ya contoh Mas Romanto aib. Mau maling dia mau sekarang nggak ada ketok tangan tapi terkenal dalam titik di masa wong. Nah, khawatir ulama nih, atau sakulo, ada pemaling ulama-ulama sing soleh-soleh atau wali-wali ini. Ije apa hukum fikih diterap, loh, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah keloro. Tentu gampang maling hukum Allah diterap, tapi diketok tangan nih. Wong sekuler protes, ketok tangan itu gak manusia. Nah hukumnya kalau mau asli malah loro, gak mau dimasal, tapi mau kedok tangan itu sih bujuk malah mati tenang. Iya. Mana kalau sering ya, jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mau ini, sing santri itu saking kesuwan mondok wabe melarat, dari hukum rapati roh, wiridan dua mustajab hizib nasor. Semua sekuler soal hukum Islam, jadi gak manusiawi, dirajam aja demi waktu. Hukumnya orang itu kedok tangannya. Sing sekuler nyoal hukum Islam santri sing digugat ora ora wis ribet yo larate yo durung mustajab. Wong sekuler ribut tembek bedae. Akhirnya kalau gitu dalam sebuah hadis qudsi Allah itu apa yang gawe hukum nganggo aturane dhewe. Niku termasuk nggih hukum aturane dhewe ngoten Pak Mustofa. Nganggo aturane Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah ora ditegakno, Allah nganggo aturan dhewe mau malah gak dikedok tangane malah dimasal. Ora malah loro. Uang zina rano rajam tapi no selawasi anak turunnya darani jadah. Narian buatan zaman mais buatan boe di pateni, dapat pateni jelas anaknya dihormati ke sahabat. Sampai dari Nabi imane mais semua mau ditimbang sampai iman kabeh sampai imane mais. Untuk demi hukumnya Allah dia rela mati. Ya dia mati atim nih kita bilang. Terap lah kan Nabi hukumnya Allah tengkulo kan. Dihormati Rasul, anaknya jelas selesai kan, anaknya terus dihormati kan, anak yang belum dia. Saya kan buatan, jadi hukumnya Allah itu dilanggar, tapi tetap baik hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi, misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah, tiang buatan jamaah itu diparani ben Nabi, gue narah jamaah, omam tak opo. Kesannya Nabi sadis. Sampai kaji Nabi hampir bersolat tako di umat atau kau di siapa atau kau jamaah ternyata sampai Nabi ngerti aku kepengen sekali-kali jamaah diimami kue aku mau ajak kue sebagiannya tak ajak ngobrol wong sing ninggal jamaah sehingga zaman Rasulullah terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu biasanya kan buatan mulai kuat kiai soleh-soleh itu ya kiri tenan jadi tenan. Orang nanti putu kadang anaknya wis selingkuh wis akal karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya ra ono hukumnya gitu artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Romanto misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar itu aib tenan jadi kayak FPI dulu wisin tenan jadi jenis Sayyidina Umar krungu di daerah ini itu masih batu ruang tersinggung tenan sehingga ada futuhan. Kemudian nanti ono lokalisasi tersinggung tenan. Jadi ini buatan. Ono yang melaku dewe, kena melaku dewe. Ya akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang berlaku itu hukum Allah. Hukum Allah itu buatan mesti kados rajam sih. Jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah. Itu mau termasuk umat Islam yang melarat gara-gara ini nahi mungkar rawani. Tak kok itu. Jadi ya alasannya benar. Bah. Nah, jadi kan orang wanita yang mungkar, si mungkar ya umatku, si mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot. Nah ini ya sampai mau surat juz sono jadi kalau sing tinggi itu dialog ulama ambil ulama ya. Wa iqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman. Yang juz itu mungkin sampai catat di ayatnya. Wa iqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yattaqun. Terus
falamma atau aman terus qalu ma'ziratan ila rabbikum wal alakum yarjiun. Jadi ngaten iki wa isqalat ummatun minhum, ini kan ngaten iki ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitabullah. Ini zaman periode Nabi Musa ya, ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitabullah. Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu dialeknya dua ulama. Ada tipikal ulama sing pasif. Kowe kira umat melanggar kok mbok beno. Terus sing jare ulama sing pasif aneh-aneh kowe. Ngondan ngandani wong karo ora gelem nurut bukan kandhani. Wong karwan jatah kena azab kok mbok kandhani. Jenenge lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibum azaban. Jadi kenapa kamu ngandani orang lima ta'iduna qauman? Kenapa kowe nasihati wong kauman sing Allahu muhlikuhum au mu'adzibum azaban sajida. Sing Allah bakal nyiksa utawa rusak. Artinya jelas kena jatah kena azab. Terus jawab wong sing saleh iku qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetep ngandani iki sekedar golek alasan yang pengiranku. Iku rupa-rupane pancen nahi mungkar iku wajib. Ngandani wong ya wajib ma'dziratan ila rabbikum. Aku ngene iki sementing lulus urip, artinya sementing sesuai perintahnya Allah. Iku ngandani. Ini tak ceritani dialek-dialek nggih. Terus wala Allah gumyat takun. Lan aku yang berharap mereka itu jadi takwa. Terusannya ayat falam manasu ma dzikiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Jadi istilah pangeran ini surat Arab ini, Arab 165 ini. Sama beli di 165 Al-Arab kita sampai beli. Falamma nasu ma dzikiru bihi, ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar. Anjena niki sing penting ayat ini sampeyan eling-eling lafate Quran kok perlapat sampeyan eling-eling terus. Anjena mongko nyelapno kita Allah. Alladzina yan mauna anisu. Ketika mereka tetap melanggar, aku nyelapno orang sing yanhaun anisu, sing melakukan nahi anisu. Jadi sing jatah selamat itu sing yanhauna anisu. Orang yang tidak sekedar melakukan su, memang melakukan yanhauna. Mencegah. Jadi ketika ono azab sing tak selametno wong sing alladzina yanhauna anisu, mereka melakukan nahi anisu, pencegahan. Mulane Ibnu Abbas ditanya, sing karuan selamat dari Ibnu Abbas, sing karuan selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu ma dzikiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Terus jari Ibnu Abbas dan Allah diam bahasa kata sangka wong alim sing pasif. Jadi ora melok maksiat tapi ora melakukan nahyu iku ora jaminan. Ora maksiat tapi ora melakukan nahyu gak ada jaminan selamat. Meskipun tetap lebih baik ya, artinya gak melok maksiat lebih baik tapi gak ada jaminan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Lalu Ibnu Abbas terus nangis, akhwafu ayatin, ayat paling saya takutkan dalam Quran itu ayat yang semakna dengan ini. Ini kados laula yanhahumur rabbaniuna wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Harusnya semua ulama, semua ahbar wong pinter-pinter itu di tradisi laula yanhahumur rabbaniuna wal ahbar an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Selalu di tradisi supaya umat itu enggak makan harta haram, enggak makan duit korupsi. Dan angkau limutisma supaya umat itu rada tradisi omongan sing dosa lan ora di tradisi wa aplihimus sukha. Paham gak madun? Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurang iku ora tau dirawati pangeran jan kurang keberanian amar ma'ruf nahi mungkar nopo kurang. Memang ndak maksiat selingkuh mboten insyaallah. Cara selingkuh ora pondok. Sing jelas ora oleh, ora amar ma'ruf nahi mungkar ora oleh. Paham ya? Jadi ini ngobrol eling no. Jadi ketika hukumnya Allah radi terapno cara formal cara fikih itu bukan berarti ora hukumnya Allah. Nggih, malah repot, malah kadang ngeri ngene wae. Maling saiki ora diketokane. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal. Malah ngeri. Mana bener, sajane sing bener ya ana ayat iku. Ana kiai takoi, ana ayat pundi bah.
Ya pengiran ngiling no jawaban aja. Saat ini gue boleh obatnya ben mari orang pengiran ngiling no. Kadang ya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesana radio sosial tapi cara gue setengah bener. Ben pengiran ngiling no apa no. Karena air atau obatnya. Saya kira pengiran ngiling no ditantang. Oh itu saya kayak gak tertib buka kondom. Jadi ini hukum repot tadi dia terus. Sembuh arah. Fakai faida jama'anakum wa kharrahum fi dinihim. Dadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe. Jadi wong Yahudi, wong Islam, wong Kristen bisa sami. Fakai pamongko hale kaya apa ida jama'anakum yaumil la raiba fi. Nalikane ngumpul nang isem alladzina yaumil la raiba fi. Maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat. Wa fiat kullu nafsin ma kasabat. Wa fiat lan den turune sapa kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Malah kalau ngomong cek Yahudi sami mawon tapi akhirnya kudu tanggung jawab ning Allah. Wa fiat kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Wa fiat kullu nafsin apa ma perkara kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Wa kemudian manusia gula itu muna ora den ngani kaya sepanas. Supaya sampean nak ngaji eling-eling ayat tinggi wa warahum fi dinihim ma kan yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita gawe. Paling gampang contoh ini ngoten iki, kados tiyang Syiah. Syiah niku ngurmati imam sing rolas sing mulane diarani Syiah Isnai Asyariyah. Syiah rolas. Iku nak ngurmati niku wali niku ngalang-ali wong NU. Dene yakin lah sumber diselametkan Imam Mahdi. Saiki Sayyid Ja'far Zainal Abidin, Sayyid Bakir iku jek urip ning dhuwur gunung dikawal rong macan. Lah sampeyan nak tengene moto terminologi Syiah luwih ekstrem. Wong NU iku sing kula mun sering matur wali songo banyak setengah Syiah. Lan tipikal Islam Jawa ya setengah Syiah. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten ya, keyakinane wong Syiah. Iku mereka alur Rasul mesti selamatkan rokok. Terus alur Rasul yang Isnai Asyariyah itu masih sugeng nunggoni mereka. Itu histeris, cara tasawuf mereka itu histeris. Ini mau katus dibaca dengan walanal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Fa'alaman hadha wa kun zakuni walana khairul anami abu. Kita di uang sing bapaknya api-api uang. Itu Sayyid Bakir, Sayyid Ali, Sayyid Al-Abidin. Maksudnya kan turunannya Rasulullah walana khairul anami abu wa aliyun murtadul khasabu. Itu agama itu kalah ambek iftira'i dhewe iku mbayangno apa kaya wae Sayyidina Ali. Iku sampeyan kaya apa wae Abdul Qadir Jilani. Terus Abdul Qadir piyambak andekan tahu cara beragama kita ya duka, cara beragama kita wis kacau. Dadi iftira' ngeri Mustafa ya padha kaya iftira'i santri ngono. Wong karuan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso. Hukumnya apa utang membayar. Gak iso istighfar. Jadi hukum sering kita iftirain karo mantu. Misalnya sama resmine ka Rasulullah, sedekah tanpa bala. Tolak bala itu ya biidznillah. Tapi ini kok gara-gara iftira kita ngerti bala mantep kita ora wonten izin nasab. Itu iftira semua. Hukumnya enggak diakui Allah. Lho nggih, sama santet ki ngoten. Kuwi sak kira disantet, itu cara Allah tak kei fadl ku ora salat. Tapi kita seakan-akan selamat kesantet kurang hizib nasar kan ribet. Jadi dosanya loro nuduh Ahmadun nyantet itu seudon. Saya ini selamat bedinera karuan nunsur roh kurang hizib nasar. Wah dosa minggu seudon wong liya nyantet mangan. Ketika selamat putih kurang dungan ya seudon minggu. Padahal cara Allah kan jelas. Allah cerita santet kan. Jadi pengiran jangan lucu. Jadi pengiran itu cerita wong tukang santet, tukang sihir. Itu istilah pangeran wa ta'alamu nama yadurruhum walayan. Mereka ini belajar sesuatu yang yadurruhum. Enggak usah dimaknani model bahasa Arab. Jadi pangeran jangan seni. Jadi ngendikan wa ta'alamu nama yadurruhum walayan. Ini cerita tentang sihir santet. Mereka itu belajar sesuatu sehingga yadurruhum walayan. Tapi dasar pangeran tetap kepen nerangno tauhid, tetap kepen nerangno tauhid, nerapno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Jadi rai sok niru kiai-kiai muni santet itu mandi bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengen aja di tradisi ngoten satu sifat sing gak hakikat. Yaiku isnadul fi'li ilal khalqin cara bahasa wong tauhid. Jadi Allah itu di tradisi dua dalam Al-Qur'an.
Dia tradisi tidak hakikat itu isnadul fi'li ilal khalqi. Kata tadi Allah yang ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum. Kan seakan-akan mereka juga punya idrar, bisa membahayakan itu. Paham ya? Wong istilah ya dulu. Tapi tetap ayat itu ditutup wa ma hum bidori nabi min ahadin illa bi'idznillah. Tapi kita karena gak enak, kan kurang keren, darani selamat karena izin Allah keren, karena hizibkan gue keren, kan repot kita bisa santri, gue bagas darani hizibkan mandi timbang fadlul Allah kan lucu, udah ketemu tuh, bagas sama ngelam kibah, jinak hizibkan jinak gue tenan, jinak atau di musibah ini seneng, lagi itu kan cangkem musibah ya pengiran, cangkem musibah ya pengiran. Jiran hebat bagaimana muandi, mana rezekinya kuat, muandi tenan top jar. Sudah ada enak, nah masalah rezeki ya. Terus pengiran rezeki ya sudah biasa, terus terserah kesana pengiran. Nah ulama sufi cangkemnya elek menang. Umpama yap sutur rizqa ukuran itu mandi. Zaman Nabi Sugeng cek Sugeng Kaisar Romawi. Ya podo saat suge walindi cek Sugeng wong kafir. Umpama ukuran rezeki kau tu memang dia orang kafir orang Cina enggak, ya itu paling top paling ramah, cek sekalian. Ibu jenis bahwa rohum fitini makan yaftarun gitu. Jadi iftirok kita. Artinya yang dengan bahasa harusnya saat kita kaya model Quran mawon ini fadl ya Allah. Mana nyaman, Allah bisa seneng, mereka tahu kita sampean aman, sampean dia nyaman, mereka bisa balik nane Allah. Tapi itu Gus. Kalau rezeki jembar duha untuk ijazah yang Pak Yai ini gini. Ini sampai yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl. Dia tetap mau balik ngoten kan? Lha yang benar ngoten. Doa itu mandi karena fadl. Allah beres kan? Allah seneng sampai dia nyaman. Dan saya repot ngoten niku iki jenenge makan yaftarun sama seperti mursyid-mursyid itu juga kena iftirah. Di bayangan itu sebenarnya nek ora-ora masa wong sing ra ditoreko ku bingung mergo ora ono sing gandeng. Nek sing molek toreko ku gak bingung kok tak gandeng ngliwati siratal mustaqim ke swarga. Lah ora cara kanca kula ora dhewe bae. Oh dene dhewe grogi ngadepi malaikat malik. Kok malaikat malik dene bayangno ketemu kan akhire grogi begandeng wong. Dene bayangno ketemu kan akhire grogi. Bayangno gandeng wong. Jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk oleh makan apa yaftarun namun sampai bahaya. Maka sahabat bagum laif lamu wana jalan antumurun. Nah ini kalau ingin cerita ini penonton yang menyangkut perang Khandaq. Wana jalan antumurun lama wa'ada semangsane janjekno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummate Nabi. Janjekno mulka Farisa ing iso nundukno daerah wilayah Faris wa Rum lan Rum. Kalau cerita nanti kan Nabi kadang lucu ya zaman perang Khandaq ku mangane kangelan. Pas mangan kangelan malah guyonan. Kayak kira-kira ngene lah marko sampeyan niku iso nalono Romawi. Ya mesti yang munafik terus mencibir. Nabi lucu ngondikan ngono pas perang Khandaq pas mangane kok kangelan ya. Jadi kan Nabi jadi seni kadang. Faqala al munafiqun hayata. Wah tuh banget, mangannya kangelan kok. Nabi, udah dia Nabi dia, kan ngorok pas mangan apa? Kangelan. Cara santri, mangannya kangelan terus ngenang mantune bayai itu calon deh. Dalam kesempatan tenan, ini ngedan, kerja ke pengantik. Anak kaca kulit seneng yang ayu deh, bangga. Kalau aku tidak kelebihan, aku dia punya antik. Mau anak susah kira susah, tapi akhirnya dianggap antik terus disenengi. Kulillahumma malikal mulki, kul ngucapkan sirah Muhammad, Allahumma Allah, malikal mulki, kul dat sing atur kerajaan, tuktil mulka mantasa, tukti ngekei panjenengan al mulka mantasa, yukuran mantasa, wa tanzil mulka yami mantasa, wa tu'isu yami mantasa, tu'tilu mantasa, dia dikal khair. Iku ana ing kersane panjenengan al khair utai segala kendali keapian. Basar untuk segala kendali keelean. Ya apa yang misalnya elek berkaitannya dengan uang liya mesti agak nona apa yang elek. Enggak. Apa kanggo jenengan saiki presiden. Basaru kanggo sing ngengsek kan kok temane basaru. Dadi agar apa kaitannya uang liya mesti ngrugane wong. Lho enggak ngerape. Saiki Ahmadun ketok. Jare penggemar Ahmadun untung jare kiai pinggire.
Saya kira redup kalau Mbak Ahmad tetap aja malah akhir biadi kalau itu ada besar mereka akhir kaitannya hukum publik. Saya kira dagangan si alaris di pinggirnya serang alaris yang repot akhirnya harus nonton. Mulanya jari hikam, kalau nu sering mulang balukman atau sering duduk takbir hikam, jorok hikam nan, dongeng itu. Ilahi, mangkanat mahasinuhu masawiyah, pakai falataku masawihi masawiyah. Jadi hikam ini keputusan terakhir. Nak kaitannya hukum kumpul banget. Ilahi, mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang saat baik saja jelek. Pakai falataku masawihi masawiyah. Kemudian elek orang elek, tapi elek. Saya ngomongin, niai orang ape, sampai populer mesti mahjub nombong. Saya ini Mustafa kiai debutan sukses, mesti mahjub nombong. Sampai dagangan nak halal, laris, dia mahjub nombong toko pinggir, padahal halal. Artinya mau mahasin dulu masa ini. Intinya kamu pesen, uang kurang sang rasa ape lah wajib istighfar. Mungkin saat kita mahasin juga masawiyah. Ini masawiyah, saya contoh apa? Bujuni sama alhamdulillah saya ingin amatin laris pidato ini jadi gede. Waktu ini kiai pinggirnya laris. Untuk kiai sing berlaris saya seleren. Saya nyumbang fenomena ini minta Ahmad dan orang minta Mbah Toko. Ini betul. Mesti ngoten mahasinu masawiyah. Enggak. Sama aku gadis ayu. Wapian, saku ayu lah belum ada rabi masbur. Iku ya masawiyah paling. Nah liane sing arep-arep terus leren ya. Gara-gara segeleman artinya liane putus asa ya masawiyah meneh. Pakai fama sawi hila takun wasia elek apa meneh malah elek jangan api elek. Jadi sampai ngoten hukum ke rumput tangger sudah kumpul wong ya biar dikal khairu mesti ana bahasa rune. Alhamdulillah saya Gus Dur jadi presiden lewat poros tengah. Ya bagi Megawati musibah tenan pemenang pemilu oke ya oke betul agar urusan kaitannya wong biar dikal khairu mesti bahasa rune. Padahal kiai ora kon nasab, rumanto ora di nasab kok dadi kiai gede. Kiai-kiai sing kok kasta kan terus sumpek. Waduh, mecano mitos nek kiai kudu ges. Rukin. Ya iya. Ana jadi iya ora nganti gede iki. Iku gak ono. Kumpul wong lha iku regane urip coba jero-jero nek ngono iku wilayah kiamat menjen kersane pengiran ngono Bapak. Enak aja, jadi apa? Semua orang so bingung apa? Era perlu bingung pengeran, berapa? Aku lah sering dengar, aku lah kertajut dengar ya Allah. Cuma suatu saat aku lo zino tamat ini uang tak bisa gede, aku hampir paling susah. Cara aku lah betul betul. Aku mau tambah aku era apa? Kiai tambah aku era orang apa? Cara pengeran, zaman pengeran dewi ane apa? Lalu dari Rasulullah ketika cerita tauhid kelas tinggi, karena Allah wala si amal, Allah ya tahu, ya tahu ora tahu, besok-besok ora apa-apa. Jadi Allah tahu maladam, artinya Allah tahu dewean, itu ora apa-apa. Jadi Allah gawe makhluk itu mau nunjukkan kekuasaan. Jadi akal-akal manusia risau be alam, jadi orang apa-apa, tahu Allah dewean, orang alam. Jadi karena Allah wala ya, tahu ora apa-apa. Ora apa blas, amatin markai, jangan markai ora apa-apa. Cara pengira kere dekne. Wah, aku nak ngene agama rusak. Tawangane agama gantung dekne kere. Ora malah agama sama ora kowe lho apik. Ayo ora dipikir. Ana cekier. Enggak bisa deh. Malah ngeri dah. Tuli Julela, ngelebora panjenengan alaila ing bengi findar. Niku wae iso watu li junar fil laili. Watu krijulan ngetokno panjenengan al hayy minal mayyit, watu krijul mayyit minal hayy. Wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab. Lan ngrezekani panjenengan man ing wong tasau kang kersa jenengan bi ghairi hisab dengan tanpa dinono. Layat tak. Kulo nate ditakoni santri tentang ayat ini hubungannya apa mbak ayat ngarep. Ini kan ayat pertama itu tentang malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kok terus perbandingannya tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil. Ini kan menyangkut kerajaan, kekhalifahan. Oh hubungannya kok Allah ngelebokno bengi ning rino ning bengi. Maksudnya kadang kan bengi luwih panjang timbang rino kadang luwih panjang timbang. Dijawab sederhana, aku cangkem wong modern paling gampang mau ayat iki. Allah ngatur seringenge iso, itu di luar kendali ini manusia. Paham? Ngatur rembulan iso, mulai ngatur manusia.
Apa gampang atau di mantasal? Uang sing saiki lagi kiai top atau lagi jadi presiden, dikai stres harus mesti waktu di mantasal. Rasa revolusi. Jadi fenomena penyakit modern itu malah semakin nunjukno betapa waktu di mantasal, waktu di mantasal. Iya, misalnya sekarang Amerika itu masih hebat, presidennya dikai stres atau apa? Langsung waktu di mantasal. Artinya sekarang itu lebih mudah bodoh. Saiki lagi ono kiai top. Sawangan itu gak mungkin jatuh. Terus gila ada lagi senang politik jatuh tenan. Harus juta umat. Kalau dilapor polisi ke partai ini. Jadi gampang. Artinya apa gawe iku mau yang muka tiba belum nyengri tenan. Sampai gitu. Apa kepen jatuh no gampang. Yang paling ekstrim digeser teras. Nanti diobatnya rumah sakit jiwa. Itu digeser paling ekstrim. Tapi itu JAP orang dosa. Malah langsung ke apa? Saya gak ekstrim itu mau mati ndelalah semua tenan berondo. Kami kayak sono tuh bisa nengok mau palapel. Akhirnya kapan mau tahan tenan, jadi tragedi, jadi berita nasional tenan. Iya, kan agak asal tenan pak. Artinya gampang banget, lawan tuh dulu gampang banget gitu. Nah, jadi tuh Julela gue perbandingan betapa ngatur lino bengi sing luwe angel iso mulai ngatur dadu wong gampang banget. La takitora oleh ngalap sapa al mukminun wong iman al kafirin wong kafir aulia wali pemimpin min dunil mukminin. Di wong mukmin ora oleh ngangkat wong kafir dadi pemimpine. Nampung libatno wong iman. Pemain fal dari kafali samina wa ifsyani la atakum. Wa man nuti sabane wong ya falu nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono ittikhad. Dadi ngangkat wong kafir sebagai pemimpin falisa mina wa ifsyani iku ora urusan popo. Ila antatakum minhum tuqa. Kecuali yang tetap wasira kabeh wedi. Tetap wedi. Jadi mereka ora takwa apa boten wedi kecuali yen to tak wedi sira kabeh minhum saking kufar tukotan kelan wedi tenan. Dingaten wong Islam ora oleh ngangkat pemimpin saka wong kafir. Sing nglakoni iku berarti ora dianggap apa. Fale sampeyan apa ifise. Illa antataku minhum tuqa kecuali kowe dalam keadaan wedi tenan. Dadi nek pemimpin ora kafir ya kowe disiksa tenan. Misale sampean teng Irian Jaya atau teng Amerika atau teng pundi-pundi sing kalau nanti Mas Puri mau surat pembaca. Jadi kita bisa iki urip-urip pada Romanto. Ketika kiai ikut politik, kita itu khawatir kiai pembalap politik untuk duit politik ya camah. Terus naik jadi politikus ya terus uraan. Caranya ngomong, cek perilakunya dia pun uraan. Tapi sampean protes ngoten terus juga keliru. Artinya keliru ngene Kang Mustafa. Bagaimanapun cara beliau berpolitik itu menjadikan wasilah untuk jadi pemimpin. Artinya dalam konteks modern orang menjadi pemimpin itu syarat utamanya kalau yang formal itu memang lewat partai politik. Dan nyatanya kita itu sing menang wong abangan tenan yo kecewa, pemene sing menang wong kafir. Jadi kita kan jan repot wae bahwa rohum fitini maka yang taruh. Soleh-soleh dhewe terus ra oleh wong liya politik. Ketika aku jadi wong kafir kowe grunjel, ruwet. Mulane kula wingi sering matur, wong saleh wong paling kurang ajar, nek kaitane karo wong liya. Mergo mek menangi dhewe. Kira kiai dadi politik protes. Kiai kok politik adol aku. Engko sing memimpin kaum PDI ta wong abangan ku ya protes meneh. Kok dipimpin wong abangan. Padahal awale wong abangan menang mergo santri dhewe ra ndukung kiai ini. Repot. Tapi ini ngotot kulo lah jujur, wong melak politik mesti rusak. Tapi kowe yo jujur, tambah politik kowe yo rusak. Wis to ngoten niku repot. Itu hal-hal yang menyangkut ijtihad dia kados niki cara Allah disampe wong mukmin ngangkat wong kafir dadi pemimpin. Nah cara sakniki konteknya kan ngoten Romanto. Kita ndak backup partai kita sendiri. Mulane kula nate mau teng surat membaca Republika. Umat Islam IAIN itu cenderung sekuler. Mereka sering ngomong pakai slogan jangan sampai agama jadi kendaraan politik. Sajane nggih apik, memang adol agama nggo politik njenjor. Tapi jarene sing menulis surat membaca itu lho setuju karo mantu. Lantas umat Islam pakai pertimbangan apa kalau enggak pakai agama? Lho nggih kan yo lho sampean lho ya arti malah wong harus sering membaca. Pentingnya dan sampean diperbandingan. Kalau kamu saat milih si A si B nganggo dalil Quran, jarene Quran didol. Tetapi kita uang Islam pegangan Quran hadis, nah kita pertimbangan terus apa? Nak demi agama. Lah nak kowe germo karuan ngene, nak sing dadi Pak Bupati iku ya sarkemku aman, malah bener di germo pertimbangan. Ya kiai pertimbangane ya nak sing dadi iku masjidku apa? Aman kan ngoten nah.
Kan kalau sering minta tunjuk Mustafa Abek Ahmad, jadi kita ini repot Ahmad. Kalau orang ngomong jenengan berpolitik buatan, tapi dua perbandingan cara berpikir. Karena ruwet, kita ini sudah di zaman sing ruwet. Di zaman sahabat pun nggih bingung no, ngoten niku mun bingung. Piye faktane sahabat? Itu ono sistem khilafah. Jadi sekali Kanjeng Nabi kabudut langsung ada sistem khilafah. Ibu Abu Bakar diangkat lewat majelis syuro. Itu karan sami mawon. Jadi wah akal-akale kiai semuni. Zaman saya ora koyo sahabat masa keemasan. Wis ora ono tukaran cangkem yo keliru tentu. Tukaran itu anggap hal wajar. Selagi ini manusia itu tukaran, kok bila-bila tukaran. Jadi sinten Abu Bakar mesti dianggap itu tukaran. Wong sing maca tareh ora kabeh. Wong sahabat Ansor tersinggung. Sampai ngendikan minna amir wa minkum amir. Kita kelompok Ansor itu khalifah dhewe muji di khalifah dhewe. Jadi sinten mboten tukaran. Itu tukaran Mustafa. Iku pokoke cerita-cerita ngoten niku versi kiai rapati ngalim terus roh dunia ora siap ngadepi dan roh kiai tukaran atau partai politik ora kok zaman sahabat. Sing wah demay ora ono cerita. Sajane kita ini harus siap melihat fakta sahabat ki ngoten. Ketika Abu Bakar diangkat itu geger, sahabat Ansor pertama gak gelem ngakui. Bareng geger gitu sampai minna amir wa minkum amir. Jauh sahabat Ansor jadi saat itu. Umar akhirnya terus ketika Umar dia geger malih. Utsman malah nemen nganti terbunuh. Ali malah nemen. Dintek-entekno pikiran. Ali kok sapa tidak pernah. Menjadi tipikal wong pinter kacau. Ali ku babul ilmi tapi pas mimpin kacau. Perang Mbak Aisyah tahu, waktu jam. Perang Mbak Muawiyah tahu. Jadi dia perang terus. Lalu sampai kaku hati orang umatnya yang takut dasar Ali kacau bisa jawab. Ya Amirul Mukminin, kalau umur begini kan, iya umat dipimpin Abu Bakar baik-baik saja, pimpin Umar baik-baik saja, pimpin jiran kacau, perang terus kacau terus. Dasar Ali kan, kau ras babe, lopo. Ya Abu Bakar memimpin umatnya apa kayak aku, pasang memimpin umatnya elek kok gue. Apa ya? Jadi semua dia ini kan kacau cara berbuat, dia ini macam orang pinter, repot kan ngeling nol. Tapi sempat dealing nol, lu nggak sempat masuk tare-tare. Semua dealing no, ini. Tadi nak aku ngalih, tahu kiai tadi ni kupe, apa enak? Tidak ada jadi kacau, orang kau tadi buat dijawab, orang tak kau dijawab. Ya kok kasusnya Muawiyah, penak debat, menangan dia debat. Kalau urusan menang kerana kalah, debatnya menangan, tapi negara kacau tetap kacau. Debat tetap menangan. Karena lagi kacau loh, tetap kacau. Kenali dan seni debat terus. Ini wah, tapi menangan dan debat dan pinter sampai Nabi ngakoni berbulin milawangi pinter debat. Wa yuhadirukum wa nafsah. Wa yuhadirulan medek no kumi surah kabeh sapa wa ta'ala nafsu ing dadi Allah. Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. Ayat dibalikum. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. In waliduhum lamun ngangkat sapa akeh gumeng kufar. Jadi intinya ngene kamu Mustafa, kita kudu duwe ikhtiar piye wae aja sampai pemimpin wong kafir. Paham ya? Jadi kita kudu selalu ikhtiar piye wae pemimpin aja sampai kafir. Piye wae cara Quran wong mukmin ra oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpin. Nah dalam konteks modern kan mboten saged yang hormat, kudu liwat politik. Jadi kita aja sampai artinya selalu harus punya sarana piye supaya sing mimpin ora kafir. Karena saya ini bandingannya lah kandidatnya iman kabeh, ya iman. Ya kandidatnya mukmin kabeh perbandingannya aja sampai dipimpin wong dolim. Soalnya dolim kabeh, ya dolim sing ora pati dolim kan ora aku doror. Dolim kabeh, dolim sing ra nemen. Lha ora dolim nemen piye ngene misale sing kita dolim mateni wong. Sing kita mau nabuki apik dolim sing nabuki tok. Lah kok lha iku. Lah ya diukur ada limit misale sing ora ekstasi sing ora zina ya sister zina sing atas biasa zina bindo menang zina bindo kan ora aku dororan tadi terus nggih nek kadung nggih macam itu stam adororan itu tetap butuh apa urtu kifah akhafu kita cari yang paling ringan tapi jelas kudu duwe komitmen kamu Mustafa mboten saged artinya kita ada bisa ya wau kados teng republika itu. Kalau kiai atau umat Islam gak oleh berpolitik kelawan banding no kita buat terus nganggo pegangan nopo, malah lucu kan?
Lalu dia Kak Mas Pur, bahwa kita sebagian menjual ayat Allah iya Kak Romanto, tapi nak gue terang memakai sama sekali malah lucu. Iya betul. Tuh misalnya itu kan garis santri bisnis kapatis, pokoknya bisnis menurut fakir resiko juga. Karena menurut fakir kan gak iso nakal lah. Oh fakir ada fakir resiko juga. Ya bener, ya bergawe kok lurus resiko juga kan betul. Tapi sih dipikir apa sih lurus terus juga kan ya bodoh lah. Saya lurus melarat ya kayak. Jadi nasi aku perbandingan kalau jeling terus. Jadi kita ini kan ini bahwa rohum fitnihim makan yaftarun. Rumah sana ya santri-santri sing soleh. Pak Mustafa, Pak Kang Fuadin, Pak Abdul. Angger gak politik itu bersih. Iku makan yaftarun. Padahal itu tadi kita bersih mungkin karena ada politik, tapi bersih sing gak ono gunane. Ini ku gara-gara akhirnya wong dolim kuwasa. Umpama wong santri yang ambil bagian nah, partai selalu semenang GDI, pemimpin semenang germo-germo, macam orang-orang kandidat Kiai Blas. Meskipun setelah ada, tidak mesti lebih baik. Gitu. Jadi iftira, itu kali banyak kalau sering nyontok tentang ulama-ulama nyontok banyak. Banyak itu supaya bersih, banyak itu supaya ratinggo, tak kok kualitas saja. Tapi ya manfaat bersih ratinggo. Atas manfaat itu gelem kotoran, banyak sama manfaat kamu kecewa, dari kecewa kumpul najis. Tapi malah ini bisa nyucana. Enggak, banyak ulama yang kayak ngoten niku. Nah, aku lebih suci dhewean di gunung, tapi kowe ra disepuri pangeran, ora dimatur meneh pangeran. Kowe kudu kumpul umat Nabi. Sipun nak kumpul markai. Lah boten kumpul ora markai biasa, kowe kula wingi matur, kumpul sugih mari toma. Kumpul setengah bayar mari kejumpa. Nggih boten. Kumpul wong kere mari istighfar berbudak. Ngomponan nyantri 10 tahun kok ngulat bulu. Lha istighfar. Sebenarnya sangat Armanto, jadi kita tuh harus ijtihad ya. Ya jajal sampai bersih, cara terus ganti prestasi kan. Jadi wah batas ini kasusnya Jayat. Nggak ngrumat belas, nggak melok-melok belas ya tahu ngamal belas. Itu giling-giling. Malah pengiran kan gak oleh kan akhir. Intinya ketika itu pengiran jawab sebuah sahabat gak diperilaku, gak melok-melok belas. Akhirnya kok jadi ini gak ngrumat belas. Pokoknya gigumun Kang Ahmad Dunia. Tradisi pondok-pondok cilik, cara menanamkan hidup pasif itu berlebihan, alasannya tasawuf. Lo nggak cocok. Artinya dia wes melarat orang aku kan kudu aktif malah gitu. Enak menawa hilang melaratnya orang, tambah melarat tambah pasif gitu. Ini lucu. Cuma melok-melok dunia rusak kabeh. Cuma melok-melok dunia rusak kabeh tanamannya. Maksudnya aku piye? Rusak usinten, apa termasuk awal dia, aku piye kan gak jelas. Oh cuma melok-melok dunia saya itu rusak kabeh. Ini ramal-ramal belas. Tapi rasunya anaknya pas ABG yang jago buber, seneng sepeda motor akhirnya nggak uang, seneng tip malah anaknya sering di neng dalam ranjut tip banyak diambil bapak. Tapi waktu betul neng kaca neng tuh tip, kamu mulai ada santri paling seneng aja tip neng tangga ini kancane ramulai. Tunggu sepeda motor kancane, kau neng rumah bapak dinas. Dari kiai gue nggak sadar, dari saking mulai ragil istihad tuh. Kapan anak marah jadi aktif orang coba kan tadi berarti pikir. Iya kan? Apa anak marah-marah duit, jalur duit bapaknya, ke bapaknya keren apa orang coba orang utang uang. Ya itu mau istihad tuh wani melihat fakta gitu. Ya akhirnya kan kacau kan ngomong apa tuh? Bapaknya nanam lo dinas, kenapa aja dinas? Bapaknya keren ngira karuan. Kok marah karuan sekali nih coba? Gak karuan. Jadi kita tidak bisa hindari istihad itu kalau zaman Abu Bakar, Umar, Utsman gitu istihad. Meskipun bagian dari istihad itu akhirnya gini malah kacau. Ini kisah nyata kan Uwais Al-Qarni, kalau cerita wali. Uwais Al-Qarni itu wali sing diakoni Rasulullah. Satu-satunya wali sing Rasulullah gak menangi tapi ngakoni kan Uwais Al-Qarni. Tahu pirang apa itu? Wah, kafir atau kerungu guys. Tahu kerungu? Oh, ampun berarti alim gue. Uwais Al-Qarni itu ngendikane Kanjeng Nabi iku fut ya. Khairul qurun Uwais Al-Qarni. Api-api kurun iku Uwais Al-Qarni. Api-api periode sing ana Uwais Al-Qarni. Ya, Nabi pancen nggih, Nabi wis model wali, kadang-kadang ya model wali. Mar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni njaluk donga. Nggih. Berarti tenane sepundi ya Rasulullah ngene, wong iku klunak-klunuk saleh, wali sadirham. Intinya itu alamatnya itu ada bekas juga saat kodrut tidak mau gila mau dihadirkan ini misalnya Nabi kabudut Abu Bakar kita kabudut
Pak Sumar. Tapi banyak dawuh Nabi itu Rasulullah yang betul menangi, tapi sempat dawuh itu. Jadi satu-satunya wali untuk legitimasi Rasulullah. Kalau juga sabar ini, ketika Umar jadi khalifah, tiap wonten tamu didelok ide gede, kok kepengen ketemu Jinewas Al-Qarni. Intinya itu sempat ketemu terus. Ya wes, utuwo hari, aku dungakno wes. Jadi Wes Al-Qarni, jenengan Khalifatul Rasulillah, kalau dungakno. Jadi Umar, aku dipeseni Rasulullah amaraka biasa. Sing ngotos iku Rasulullah. Sepurut niku. Sahabat liya kan janggal sak gedene Umar tunduk-tunduk tenan Wes Al-Qarni wedi. Mulane ning NU ning pondok kan ono. Aja ngenyek gembel nak menawa wali. Aja ngenyek wong edan nak menawa Nabi Khidir. Repot. Hukum menawa. Lho iki kisah nyata. Aku dikonten jeneng Hawari kurang ajare karwan. Zaman rame-ramene Balim terkenal wali. Zaman cek populer ro ngambungan wong. Ora. Oh, tenan ora ngambungan wong. Ah, wali ono edan tenan. Awal itu ketua keamanan, wajah kabinan takwa kepedulian, semuanya. Berarti itu mutika. Orang balik, orang edan ngarep dalam dicucuk. Ya orang ekor edan tidak. Barang muka, kalau orang gerutukan cucuk semuanya. Ya sudah pengedan tu. Santri kan paling gampang kan, bodohannya. Kan wedi, jangan orang Gino nak menawali, jangan orang edan nak menawali. Lalat. Dan ya, tapi ini semua nak kelihatan. Lawat Al-Qarni ini ternyata setelah diselidiki para sahabat, ini ku napa jenenge? Mung soleh piyambakan urip teng desa. Mung ngurmati ibu itu. Tukang angan wedhus. Nanti penghasilan disukano ibuke. Ini ngoten ta urip. Nah, ketika periode Ali rata-rata riwayat darani piyambake mati fi sofi Ali, jadi mati melok pasukan di Sidina. Nah, ini pesan gue tentang Mustafa Kuatin. Jadi mulai rian, wong ngalim lah, yang paling lunak lah, gue gak bisa betul ngambil peran. Itu bedanya cara pertimbangan ini bener Ali. Dia melok perang bela Ali. Dan mulai rian betul ente. Jadi mata fi sofi Ali, tetap ngambil peran. Dong netral itu kurang ajar tuh Mustafa. Orang kurang ajar gini. Misalnya saat ini tuh wonten Mas Pur nyadui cah cilik. Kalau menang Mas Pur kan baca cilik. Itu mendingin. Aku gak melok netral. Artinya netral itu ngembarang Mas Pur nyadui terus kan. Gitu. Sama gue ramelok orang memberikan pilihan saat pilkada atau presiden. Artinya kayak memberi peluang. Sehingga dalam mungkin menang. Suara santri aku kayak no. Jadi sekali-kali sampai itu kayak no pilihan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur atas nama hukum Allah. Itu memang kita punya pertimbangan demi hukum Allah. Orang pak model saya di santri sing soleh itu tambah pasif. Enggak orang melok-melok. Sing aktif, jangan korupsi tenang, repot. Sampai milih yang dia terkacau nih. Tapi gini wow, kita aku duduk istilah. Kata sebab nih. Jadi malah niku sing hadis sahih, artinya riwayat yang saya ceritakan tadi hadis sahih. Terus ada cerita-cerita sufi versi tiang sufi, meskipun buatan yang terhadisnya sufi setelah Rasulullah. Sama pun Abu Yazid Al-Bustami itu ini cerita sufi sekali-kali. Mau kan Jumat. Aku jelbon hati, maksud gue malah haram nggak gue tasawuf, dan gue fakih, yang wajib tasawuf aku ngalim fakih dari kada tasawuf. Saya wong sufi itu fakir, terus jelas dengan hukum bujuk tanggungan sing lanang. Terus rezeki pangeran pian nek kira rezeki nangkemu. Ora oke ora fakir sak akhir kae apa kau utang. Jelas ketentuannya apa? Jelas. Abu Yazid Al-Bustami terkenal kita Abu Yazid Al-Bustami. Ini ketika ketemu pangeran, wong sufi kan paling sering ngatur menduduki ketemu pangeran. Ya Allah. Gue nggak tahu suarga kan nyari sinten. Jadi ke orang kok perlu suarga atau orang? Apa ada kan? Ya, kalau datang suarga kan nyari sinten. Sampai pengiran dijawab. Kancamu nih suarga itu Ahmadul, wong anggota. Oh, di Gusti ini. Warung marani Ahmadul itu pas nyabu. Kumpul wong nakal domino.
minum kabeh wong sekelilinge mudine malah minum ora apa intine takok di daleme Pak Ahmad mboten ate teng omah teng warung cara bahasa Arab teng majma begini darunat dua maling nang warung parane nang warung Mas mabuk kabeh wong mriki Sabu Yaji itu mengung keliru nak menungi biku mereka kan masa kancaku ning swarga ngono kok nyabu tak mantap kiri nak menungi biku langsung balik kanan ini cerita wali ya lucu dipanggil betul nggak Ahmadin ya Abu Yazid bener kalau kancane jelas ning swarga jadi walinya sing nyabu ya dan misalnya gitu terus kalau kancane jenengan fil jannah ayo udah itu aneh kan lah ya udah wali lah terus bareng Abu Yazid itu terkenal dan cara wali tipikal model Pak Hamid Pasuruan namanya Abu Yazid itu terkenal jadi zaman Sugeng lagi kados Pak Hamid Pasuruan di depan umum dia maca ulama di depan umum kados Badin maca ulama di depan umum di situ wali model dalan-dalan model relasi itu ngalim terus yang pasar dalan-dalan aman di soalnya amatir wali Mustafa ini dalan-dalan jadi wali melirian ngoten orang wali terkenal gak kimia dia wali yang dalan-dalan anggapnya sampean termasuk pulau di bagian dalan kira wes kamu betul dong kira udah dilarang undang-undang kok nah terus takok bahaya cerita Bustami gue kok ngono gue kok ngono maksudnya kok kumpulung nakal-nakal wali sih itu ayo jabe gara-gara kalau kancani sing separuh saat ini mau teng masjid mau buatin mabuk sing separuh tugasnya jadi nggak ada bingung apa ya dia wali resian di pasrai sing gedung-gedung sing kurang tobat sing separuh gara-gara kalau kancani kalau dawai mau tobat mau teng masjid sing separuh tugasnya jadi nggak bingung apa ya sih tapi memang dia wali tenang ya akhirnya ngetok wali ini bisa yo wis umatem sing gedho-gedho separuh kon delok wajah ojo udah ngabu Yazid nara langsung tobat mesti ngaku waline dadi kan gak iso gak apa prosesnya kan dasar wali tenang ini kanca-kanca kuwi delok ada Abu Yazid Al-Bustami wali wong delok wajah langsung tobat sedanten kan wonten ulama-ulama saiki kan wonten kados badhe nakal lha gak iso mungkiri nak gak iku gak ra iso lah artinya rai gendone ora ono. Kita ulama kadang santik dhewe janggal. Kiai iku gak rai kiai. Lha tak kiai tenan karo waton. Wong dolim lawe hebat. Zaman Basim Masari Jombang itu daerahnya Jombang ijo be abang. Kuwi wong gendho-gendho lah hormat sampe Basim. Zaman Bapak Dori orang Badur Rahman sing sakniki bapake Badur Rahman. Malingnya tobat. Mau ceritanya gendho-gendho wonten begundal kepengin mateni Bapak Dori. Itu diparani malah sidane pedang itu nyebelah wedhus gue hormat loh. Saking roh aja ya terus kuat ada cerita ngoten Armando. Wong dhisik iku ulama lain ndone putih. Dan raine rai saleh. Kita ulama lain santri penjaga. Saleh. Ya iku gak rai kiai. Ya sih langsung kayaknya enggak itu salah. Ini ya. Kan repot. Ini kan delah. Dia kan repot. Anak kan tak makan ngeluh ini. Orang wali kan ngoten. Masih Abdul Qadir bedine kan ngoten. Orang-orang umatku sing delok aku kelan seneng kecuali tak syafaati la yaumil qiyamah. Sapa wong sing tau ketemu aku ila ana akhidun diadi. Cuma tak tuntun bus warga. Nah Abdul Qadir pede sampe Abdul Qadir pede. Orang ana wong sing kepreset tapi seneng aku kecuali ila anak aku diadi kecuali sebenarnya tak tuntut sampai saking angku Abdul Qadir Husain Al-Khalat sing wali senior yang mau kepreset aku menang tak tuntun selamat wali berdiri aku herwato kaya apa jeneng aku jadi Abdul Qadir sampai kan nyebut umpama zallat Husain Al-Khalat zallatan walau kuntu fi zamanihi la tu diadi aku menangi tak tuntut dia sama bisa Bustami. Pada rata-rata wali jadi wangku, ngomong. Betul lah aku nomor rata-rata wali ya. Cara manusia, cara biasanya manusia aku. Ujung aku, nak orang mandi tenan. Kita bisa di dalam kita. Rakyat aku mirip biasa mabuk. Gak cerita tuh kan. Cerita-cerita wali lucu-lucu. Wa yuhadzirukum Allahu nafsah. Wa ila Allahi masir.
Kul ngucap sira Muhammad intufu ma fi sudurikum lamun nyamar sira kabeh ma fi sudurikum au to ngetano sira kabeh ing ma fi sudurikum ya alam wa mongko pirsa ing masapa Allah wa taala wa alam lan pirsa sapa wa ma ing perkara samawati kang boro-boro langit wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in ing atase kabehane perkara iku qadir.